Semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia di DK41. Di bawah ini adalah kereta cepat Jakarta-Bandung, kereta CIT yang terus-menerus diuji coba untuk secara bertahap ditingkatkan kecepatannya menuju ke Wah, 350 km kenceng per bener. jam sebagai kecepatan nantinya operasional dari kereta cepat. Untuk dapat melihat kecepatan dari si kereta, kita berada di sekitar Karawang dan menggunakan slab track. Nah, areanya di sekitar sini, jadi kurang lebih 1 km kita pantau dari jarak kereta dan serta waktu yang dipergunakan. 1 km ditempuh dalam 12 detik, 5 km maka akan ditempuh dalam 60 detik. Maka untuk 1 jam 60 menit, kecepatan kereta sebenarnya adalah 300 km per jam. Itu untuk ukuran minimal angka yang sempat kita ambil, bahkan bisa lebih dari itu. Kita rehat sejenak. Terima kasih kami kepada sahabat yang terus mendukung On Road Indonesia berkembang lebih baik, berbagi informasi yang bermanfaat bagi kita semua. Dan terima kasih kepada sahabat baru yang telah bergabung di On Road Indonesia. Area ini adalah area DK41 atau daerah kerja 41 ya. Biasanya bergandengan dengan jalan tol, jadi kita lebih mudah mengukur dari jarak. Nah, area DK41 ini berada di sekitar Karawang Barat ya. Atau mungkin sahabat semua pernah mendengar San Diego Hill, ini agak masuk ke dalam. Area stasiunnya juga berada di dekat sini. Nah, di bagian bawah terdapat slab track atau trek kereta atau rel kereta yang berada di atas slab beton yang memanjang, kemudian di sana dipasangkan ringnya sehingga si rel itu tidak bergerak atau terkunci ya. Nah, area tersebut ya di bagian bawah sudah sangat rapi dan dipagar ya. Dibutuhkan pagar karena di sini areanya terbuka untuk berbatasan dengan area-area perumahan serta juga ladang sawah masyarakat yang ada. Tentunya berbahaya untuk dimasuki. Nah, kemarin kita sudah sempat mengukur kecepatan kereta cepat ya, dan itu areanya berada di seberang sana. Nah, di bagian sini ya kalau kita perhatikan dari tiang yang pagar ya, di sini terdapat tulisan dilarang masuk. Jadi area ini memang area tertutup. Ya, tadinya ini masih terbuka Ya, pada tiangnya saat bacanya kereta dilarang belum masuk. beroperasional dan masih pemasangan dari rel. Relnya sendiri panjangnya masing-masing ya pada saat pemasangan adalah 500 meter. Cukup kencang sekali ya. Dan secara bertahap akan ditingkatkan speednya atau kecepatannya ke 350 km per jam. Ya, sebenarnya kereta ini mampu melebihi dari 350, namun itu mencukupilah untuk membawa penumpang ya dari Jakarta ke arah Bandung, yaitu dari stasiun Halim menuju ke Tegaluar dalam waktu tempuh 45 menit dengan berhenti di dua stasiun, yaitu Karawang yang persis berada di sekitar sini, DK40, dan juga di Padalarang ya. Nah, ini area yang agak lebih ke depan ya, ke arah timur DK42. Nah, di sini terdapat slab track yang kita bisa lihat memanjang ya dari arah barat ke arah timur, barat menuju ke arah stasiun Karawang, ke timur menuju ke arah Purwakarta lalu ke Padalarang. Area ini tidak begitu dipagari dengan sound barrier ya, dikarenakan tidak berbatasan dengan perumahan masyarakat secara langsung, namun ada beberapa bagian yang ada ya. Nah, bagian yang di bawah sini ya, kalau kita perhatikan juga sudah rapi dan sudah dipagar ya. Nantinya pagarnya juga akan dibuat lebih permanen ya. Kita akan bahas di video berikutnya. Tampak bagian slab track ini ada di bagian bawah ya. Jadi sebenarnya ini adalah konturnya tadinya bukit, kemudian dibuat dikeruk ya, dibuat lebih datar untuk menyamakan atau tidak begitu membuat kereta terlalu naik ya ke atas ataupun turun ke bawah seperti roller coaster. Nah, ada informasi-informasi di sepanjang kawat di sekitar sini ya agar area ini tidak dimasuki dikarenakan berbahaya ya, karena kereta cepat sendiri itu berjalan dengan sangat kencang, tentunya
Apalagi kalau menyeberang ya, saya tidak bisa membayangkan kereta cepat ada pertemuan sebidang seperti ada di Jakarta dan masih banyak yang menerobos palang pintu. Tentunya itu akan sangat berbahaya. Di bagian depan sana ya itu juga sama. Terdapat ada sound barrier karena berbatasan dengan ada sisi rumah warga yang di bagian bawah. Nah, lurus ke arah sana itu menuju ke arah stasiun kereta cepat Karawang. Nanti bagaimana aksesnya simak di video kami berikutnya. Sound barrier di sini memang tidak semua dipasang ya untuk yang ke arah sisi bukit yang ada di sini karena bukitnya juga sudah cukup tinggi tentunya tidak diperlukan, plus rumah masyarakat juga berada agak lebih jauh. Nah, area akses menuju ke sini dibatasi juga dengan barrier-barrier beton. Di sini tidak kita lihat ada gardu traksi ya, seperti yang ada di Bekasi ataupun nanti ada di sekitar Padalarang dan juga di Tegaluar. Tapi sebenarnya harusnya ada satu lagi gardu traksi. Baik, ini adalah jalan Pasir Jati yang ada di Karawang menuju ke arah selatan, sedangkan di atas ini adalah satu girder beton yang beratnya 800 ton ya kalau tidak salah, yang di launcher biasanya memasangnya, yang kita pernah videokan ya dari waktu ke waktu, melintang di atas jalan ini dan berada di bagian atas ya, ada tiangnya, ada pilarnya, namun tidak begitu tinggi ya. Sedangkan yang sisi bawahnya, oke, ini agak sedikit berbeda ya, ini nampaknya mirip dengan yang di abutment. Sedang girdernya ada yang tadi ya, di sisi kiri kita lihat. Terdapat pipa-pipa air nampaknya untuk mengalirkan apabila hujan ya, saluran drainase akan teraliri oleh si air yang lewat dari pipa dari rel yang ada. Nah, airnya dibuang kemana? Ada di bagian bawah sana ya, di bagian bawah dari pilar jembatan. Bisa bilang jembatan mungkin ya, model abutment lah sebenarnya. Ya, area ini bagian bawah ini masih belum dirapikan ya, karena masih ada material-material terkait dengan penyelesaian akhir untuk trek si kereta cepat Jakarta-Bandung. Kemudian di sana ada beton kotak-kotak itu yang kita tidak ketahui ya. Beton kotak-kotak itu namanya mirip tahu. Nah, ini kita pantau satu kereta CIT yang setiap hari melakukan tes banyak 5 rit ya, Jakarta-Bandung pulang pergi, dan speednya kita dapatkan di 300 km per jam lebih ya. Lebihnya seperti apa nanti sebenarnya di media sosialnya atau IG-nya Kereta Cepat ID, di situ ada tertera 303. Nah, nantinya akan ditingkatkan secara bertahap mencapai 350 km per jam. Ya, banyak teman-teman membandingkan dengan kereta cepat yang ada di Jepang yang mungkin yang L0 atau yang maglev ya. Nah, si kereta cepat Jakarta-Bandung mungkin tidak secepat yang 400 sampai 600 km per jam, namun di 350 km per jam. Ya, dan itu juga sudah mencukupi untuk mobilitas penumpang. Jadi lagi ke perhitungan ya, 1 km dapat ditempuh dalam 12 detik, maka 60 detik. Ya, jarak yang ditempuh sebenarnya 5 km dan 60 menit jarak yang ditempuh adalah 300 km ya. Dan ini jarak ukur kita kemarin. Maka dapat disimpulkan kecepatan kereta sebenarnya 300 km per jam lebih. Baik, spesifikasi nantinya kereta yang akan dipergunakan oleh penumpang ya. Tadi adalah kereta CIT. Kereta CIT, kereta penumpang sama ya, akan punya 8 gerbong, kemudian ada 3 kelas ya, VIP, first class, second class. Nah, speednya nanti speed operasional kecepatannya 350 km per jam, kemudian si keretanya punya tinggi 4 meter ya, panjangnya kurang lebih 200 meter. Nah, untuk di dalam kabin ya, ini ada khusus buat si sopir atau masinis. Kemudian ada VIP class ya, ada first class, ada second class. Tentu berbeda antara kelas-kelasnya ya, ada yang 21 ya, dan juga 22 serta 32.
Nah, sebenarnya untuk yang 32 pun memadai lah ya untuk jarak Halim sampai ke Tegaluar dengan waktu kurang lebih 45 menit, tidak terlalu lama. Tinggal nanti dari Tegaluar ya menuju ke arah Kota Bandung, mungkin dari Padalarang lah paling tidak. Pak, ada tarif yang berlaku untuk setiap jarak ya. Jadi Karawang mungkin sekian ya, Padalarang sekian, Tegaluar sekian. Jadi tidak flat seperti itu. Nah, ini ada dari media sosialnya KCIC ya. Bisa dilihat di sana lebih detail. Di sini ada stasiun-stasiun kereta cepat. Ada Halim, Kalawang, Padalarang, Tegaluar. Halim sendiri itu elevated ya, berada di atas. Kemudian selebihnya berada di ground atau di atas daratan ya. Ya, kita pantau bersama ya, nantinya tanggal 22 Juni akan diuji coba oleh pemerintah ya, Pak Luhut bersama dengan para pejabat dari DPR juga. Mudah-mudahan tesnya lancar dan tentunya kita harapkan bermanfaat bagi akselerasi ekonomi Indonesia.